Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 3 Budi Harja dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru, pengajar, tenaga pendidik SD 3 Budi Harja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'in tabi'innya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, jaga dia menjaga kita semua mendapat syafaat darinya. Hadirin yang saya hormati, dalam pelaksanaan kegiatan kali ini kita akan melaksanakan aksi nyata diseminasi dari CGP Angkatan 11 Ibu Dian Novita Sari, yang pada pelaksanaan acara kali ini ada beberapa susunan acara yang akan disampaikan. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, dan yang keempat acara inti yaitu pemberian atau penyampaian materi dari Ibu Dian Novita Sari. Supaya memperhatikan waktu, marilah buka acara dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pada acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin diharap berdiri. Terima kasih hadirin, dimohon untuk duduk kembali. Dilanjutkan pada acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Ibu Susi Susulawati supaya acara bisa terlaksana dengan baik dan diberi keselamatan selama pelaksanaan acara. Kepada Ibu Susi dipersilakan. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih kepada Ibu Susi yang telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan doa kita semua ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti dari kegiatan kali ini, merupakan pemberian materi, pemaparan materi dari Ibu Dian Novitasari sebagai CGP Angkatan 11 SDN 3 Budi Harja. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Budi Harja, yang terhormat Bapak Ibu Guru rekan seperjuangan SDN 3 Budi Harja, yang pada kesempatan kali ini terima kasih atas kesediaannya bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu guru semua. Barangkali Bapak Ibu sedang banyak pekerjaan, namun saya ganggu. Terima kasih atas kesediaannya dalam kehadirannya pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini alhamdulillah dalam pendidikan guru penggerak ini saya telah sampai pada tahap modul 1.4, yaitu materi terkait budaya positif. Nah, kebetulan dari materi ini ada salah satu tugas di mana hasil kegiatan pembelajaran dalam modul ini harus saya diseminasikan kembali kepada rekan sejawat di satuan pendidikan masing-masing. Bapak guru yang hebat, sebelum ke acara inti kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya Bapak Ibu bisa berdiri? Bisa. Terima kasih. Baik, untuk ice breakingnya seperti ini Bu. Seperti ini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Baik, bisa diikuti Bapak Ibu? Siap, biasanya Pak Imam ya? Di depan Pak Imam. Ayo, silakan. Ayo Pak Imam, di depan Pak Imam. Biasanya Pak Imam suka bergoyang-goyang ya? Ayo, siap Pak Imam. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8
Pak Imam, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bisa nanti ya diberikan kepada anak didik kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena untuk mengefektifkan waktu. Pada modul kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Barangkali dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah budaya positif, ada tidak? Sudah pernah mendengar kata budaya positif? Iya, silakan Bu Siti, maju. Terima kasih ya. Menurut saya ya pengalaman tentang pembelajaran positif yang saya ketahui yaitu berarti budaya itu kebiasaan, terus positif berarti hal yang baik. Jadi kebiasaan yang baik yang dilaksanakan di sekolah seperti itu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Ya, bisa dikatakan budaya itu kebiasaan positif itu hal yang baik. Jadi kebiasaan yang baik di sekolah. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang lain ingin mencoba menambahkan. Silakan. Imam, Ibu Susi, Ibu, Bu Menteri, Pak Yendra. Ya. Baik. Ya, kurang lebih seperti yang Ibu Siti jelaskan bahwa budaya positif itu kebiasaan baik yang diterapkan di lingkungan sekolah. Mungkin sepertinya. Mungkin untuk yang lebih luasnya bisa di rumah, bisa di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu hebat, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait modul 1.4 budaya positif. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah materi yang mungkin saya ingin berbagi praktik baik. Sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya paling bisa paling ini, cuman kita belajar bersama ya Bu, karena saya juga sama dalam tahap belajar ya Bu. Belajar ingin berbagi praktik baik ya Bu. Baik Bapak Ibu guru hebat. Nah, seperti kita ketahui sekarang itu ada peralihan dari kurikulum Kurtilas ke kurikulum Merdeka. Apa perbedaannya antara kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka? Mungkin secara sekilas sama saja ya, tapi ada yang lebih dalam kurikulum Merdeka itu lebih dijelaskan ya, bahwa pembelajaran itu berpihak pada murid ya. Esensinya pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi kita itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu menuntun kodrat anak agar tumbuh berkembang setinggi-tingginya sesuai bakat dan minat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya ada kata berdiferensiasi. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mengetahui makna dari diferensiasi? Ya, Bu Depi silahkan. Pembelajaran berdiferensiasi ini maksudnya itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kemauan anak. Misalnya minat anak ini condongnya ke seni, jadi guru memfasilitasinya sesuai dengan minatnya, ataupun misalkan sesuai dengan kebutuhan anak. Misalkan anaknya itu pembelajaran dengan audio,
guru menyediakan dengan audio, ada yang visual dengan visual. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari minat anak. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih. Betul sekali Bu Depi. Barangkali dari rekan sekalian yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, Bu Siti silahkan. Itu dari Bu Depi juga sudah jelas ya. Itu dengan contohnya seperti tadi. Tapi kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu berarti pembelajaran yang dikelola atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tapi ya Betul sekali. Jadi kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, itulah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Barangkali ada yang ingin menambahkan lagi, Bapak Ibu? Cukup? Ya, kita lanjut ya, Bu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana sudah kita bahas ya dalam kemarin penyusunan visi ya. Itu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, sambil nyanyi ya Bu, masih ingat nyanyinya? Ya, 1, 2, 3. Ya. Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan Roma, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Pak Imam. Betul sekali. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkinlah Bapak juga Ibu sudah tahu ya, ada 6 karena sudah kita bahas sebelumnya. Next. Untuk selanjutnya yaitu perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Coba Bu, tangannya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah. Bayangkan ya Bu, bayangkan kita melakukan aktivitas ini. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Dalam kertas dikuel-kuel ya Bu. Dan dibayangkan kertas. Tuliskan dalam kertas ini, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, mungkin seperti ini ya Bu. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk. Teman Anda itu bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar kita membuka kepalan ini. Apa yang terjadi kira-kira? Silakan Bu Depi. Mungkin kita akan mempertahankan. Apa alasannya mempertahankan? Silakan. Ya Bu Siti, silakan. pertahankan karena itu adalah hal yang berharga. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada diri sendiri. Betul sekali. Mungkin penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dibahas ya. Ada lagi yang ingin menambahkan, apa yang akan terjadi kata Bu Depi akan dipertahankan karena sesuatu yang berharga itu akan dipertahankan oleh diri sendiri. Barangkali ada jawaban yang lain? Sama? Ya, kita lanjut Pak. Next. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, biasanya di sini lihat. Di sini ada, kita ilustrasikan ya. Ini sebagai murid, ini sebagai guru. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi Bapak Ibu tadi, kepalan tadi itu berhubungan dengan teori kontrol dalam diri, ya. Miskonsep itu kan kesalahan pemahaman tentang kontrol guru kepada siswa, bahwa guru itu dapat mengontrol siswa. Nah, itu adalah sebuah kesalahan, miskonsepsi. Seperti tadi juga ketika kita mengepalkan sesuatu yang berharga, yang mengontrol kita itu bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Betul tidak? Sesuatu yang kita beranggap berharga, kita kepalkan, orang lain membujuk, apalagi tadi merayu. Tapi ketika kontrol dalam diri kita tidak memberikan, kita tidak akan mengepalkan tangan, membuka tangan. Begitu juga praktik pengajaran kita kepada murid. Kita harus bisa menciptakan murid yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita bukan mengontrol, ya, tapi murid itu harus memiliki kesadaran diri sendiri. Nanti mungkin akan dibahas dalam materi yang selanjutnya. Silakan Pak Iman. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Mungkin ini ada kaitannya dengan ini ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana bahwa setiap anak itu unik, ya. Anak unik, anak mempunyai potensi yang beragam, yang masing-masing sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat anaknya, ya. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tadi kita itu harus menciptakan itu siswa yang mempunyai kontrol diri, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Untuk materi lebih lanjutnya nanti ada pada slide selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena dewasa. Jadi anak dapat dikontrol, tapi bukan itu sebenarnya penerapannya sudah menjadi miskonsepsi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat dikendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain, ya.
Makanya ketika kita menerapkan tentang peraturan siswa. Siswa melaksanakan peraturan itu karena dia memberikan kontrol kita untuk mengontrol dirinya, bahwa dengan pemikiran kita ketika tidak melaksanakan peraturan takut dihukum, berarti itu karena ada sebabnya. Kenapa dia melaksanakan peraturan? Karena dia takut, bukan datang dari diri sendiri. Seperti itu. Selanjutnya Bu, Pak. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, jadi beranggapan semua itu sama, sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita ingin A, semua juga pasti A. Padahal dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran atau keinginan yang berbeda-beda ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini dalam teori kontrol ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Nah, dalam antara stimulus respon dan teori kontrol itu banyak perbedaan ya. Kalau stimulus respon itu dapat menciptakan dengan cap siswa yang gagal. Tapi ketika teori kontrol digunakan itu tidak ada siswa yang gagal, tapi siswa itu berhasil sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Jadi setiap siswa itu unik, Bapak Ibu mempunyai keunikan tersendiri ya. Untuk selanjutnya tentang disiplin positif. Apa yang dimaksud disiplin positif? Bapak Ibu pernah mendengar? Ada yang ingin mengungkapkan apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Silakan. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai kebajikan universal itu sesuai dengan norma, aturan, nilai-nilai dalam Pancasila, dalam profil pelajar Pancasila itu yang diharapkan. Untuk disiplin positif itu maknanya bukan disiplin melakukan sesuatu karena ada sesuatu, misalkan karena ingin mendapat penghargaan, karena takut dimarahi. Tapi disiplin positif itu kira-kira apa coba? Kira-kira apa? Kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Iya. Betul sekali. Jadi disiplin positif itu individu tersebut memiliki kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu terkait nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang sesuai dengan norma, aturan, ya, nilai-nilai Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ya, ada lagi yang menambahkan? Pendekatan disiplin
disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Betul sekali ya, orang tua, khususnya kita guru itu sebagai contoh, sebagai suri toladan yang baik bagi anak didik kita. Jadi sebelum kita membuat disiplin positif, kita dulu yang memberi contoh kepada anak didik, agar anak didik itu nanti akan timbul kesadaran dari diri sendiri ya. Tadi ya, untuk nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Ibu Primarius program toleransi rasa hormat bisa Ibu lihat di depan. Keterampilan hidup dapat dipercaya. Ini tadi nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Jadi nilai-nilai yang sesuai dengan tadi profil toleransi, dapat dipercaya, rendahkan ya, seperti itu. Nah, sebagai manusia tadi juga selain teori kontrol, disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan ya Bu, Bapak. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memiliki dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya. Dalam kebutuhan dasar manusia itu dikelompokkan ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup pasti ya, kita memerlukan sandang, pangan, papan ya, agar kita menjadi pribadi yang sehat, jasmani dan rohani. Kebebasan itu misalkan kita itu ingin mandiri, mempunyai pilihan, mencoba hal yang baru. Kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja kita itu sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Pasti kita itu ingin merasa disayang, ingin merasa dihargai, dianggap ya oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu berhubungan dengan kita itu misalkan ingin melakukan kerjasama, rasa diterima, menjadi bagian dari kelompok, dan kesenangan. Tentu saja itu hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia ini salah satunya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Silakan. Menurut Bapak Ibu, jika kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika peserta didik misalkan tidak ada kebutuhan dasarnya bertahan hidup, maka di kelas peserta didik akan ya seperti makan makanan, terus keamanan misalkan mengganggu orang lain, terus kalau tidak ada kebebasan, nah berarti nantinya akan memberi temannya, bisa seperti itu penguasaan. Sayang, misalkan kurang kasih sayang dari orang tuanya atau gurunya, bisa jadi melampiaskannya kepada peserta didik yang lain. Kesenangan, misalkan kesenangannya tidak ada, nanti di kelasnya akan bermain kalau sedang belajar, seperti itu. Betul sekali. Terima kasih Bu Siti.
Ya, ini kebutuhan dasar manusia yang peserta didik juga sangat membutuhkan kelima unsur ini. Jika satu saja yang tidak terpenuhi pasti akan timbul masalah. Ya, seperti itu. Silakan lanjut Pak Imam. Nah, tadi dari kelima kebutuhan dasar manusia itu dipengaruhi oleh motivasi, ya, bertahan hidup, kekuasaan dan lain sebagainya itu ada motivasinya. Biasanya motivasi itu ada dibagi dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, manusia peserta didik khususnya tadi melakukan tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia itu dipengaruhi oleh beberapa motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi contohnya tadi terkait disiplin positif, ya. Disiplin positif itu tadi ketika anak mematuhi aturan karena takut dihukum. Nah, ini itu melaksanakan tata tertibnya sesuai tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ketika disiplin itu berarti ingin dihargai, ingin mendapat penghargaan dari guru. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak, Ibu, kira-kira murid yang harus kita arahkan, kita bimbing itu motivasi perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Motivasi yang diharapkan yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi perilaku siswa yang kita harapkan, yang kita arahkan itu yang mana? Yang bawah. Ya, silakan Pak Imam. Ya, menurut saya pilihan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiga itu kan si anak sudah mempunyai keyakinan pada dirinya, sehingga mereka tahu mana yang positif, mana yang negatif, seperti itu. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Imam. Betul sekali ya. Kita itu harus memunculkan motivasi yang ketiga kepada anak didik kita. Next. Baik Bapak Ibu guru hebat. Dalam disiplin positif ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga istilah ini tentu berbeda maknanya ya. Hukuman itu bersifat memaksa, terikat. Ketika kita membuat peraturan, hukuman itu dampak dari apa yang kita lakukan. Hukuman itu sesuatu yang terjadi hanya keputusan secara sepihak, ya. Hanya misalkan guru yang menentukan peraturan-peraturan di kelas. Kalau konsekuensi itu ada keterlibatan dua arah antara guru dan siswa terkait tadi disiplin atau nilai-nilai kebaikan. Untuk konsekuensi di sini, siswa dan guru melakukan kesepakatan terkait apa saja yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, dalam konsekuensi ini, siswa paham terhadap apa tindakan yang akan dia lakukan. Nah, untuk restitusi itu sama, ada kaitan antara konsekuensi. Dalam restitusi ini siswa akan memahami, selain tadi memahami apa dampak tindakan yang dilakukan, apa konsekuensinya. Dalam restitusi ini siswa juga paham apa yang perlu diperbaikinya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam pendidikan sekarang ini kita harus melaksanakan restitusi
Jadi mengarahkan anak mampu merefleksikan dirinya, memahami dirinya, menilai dirinya, apa yang dampak dari yang mereka lakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa konsekuensinya. Nah, kita harus dapat mengarahkan anak sesuai dengan restitusi. Jadi tadi berhubungan dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, tapi anak memahami nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk jika kita membuat peraturan itu akan menimbulkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Itu hukuman dan penghargaan. Ya, dalam peraturan ada ada hukuman dan penghargaan dalam peraturan. Kalau hukuman itu ketika kita berbuat salah, apa dampaknya? Pasti akan ada hukuman. Dan penghargaan itu anak melaksanakan disiplin itu karena ingin mendapat penghargaan. Nah, Bapak Ibu, jika kita memberikan hukuman dan penghargaan itu akan menimbulkan identitas gagal. Kenapa? Karena tadi ketika anak berbuat kesalahan dan diberi hukuman, itu mau tidak mau pasti anak akan merasa down, kurang percaya diri ya Bu, Bapak, akan merasa bersalah, akan mematahkan motivasi anak. Selanjutnya penghargaan juga Bu, kalau yang berlebihan itu tidak baik. Kenapa? Karena dari penghargaan itu dapat melabelkan anak, mengelompokkan anak. Misalnya seperti ini, ketika di akhir semester anak yang mendapat nilai 3 besar di kelasnya itu mendapat penghargaan. Ibu bapak gurunya memberikan penghargaan, sertifikat, piala, atau ketika kenaikan kelas ranking 1, 2, 3 naik ke panggung mendapat piala, mendapat penghargaan. Lalu apa yang terjadi dengan siswa yang lainnya? Kira-kira apa yang terjadi? Pasti siswa yang lainnya akan merasa bagaimana? Merasa iri, betul. Akan merasa iri. Kenapa? Yang mendapat penghargaan hanya 3 orang saja. Yang lainnya mana? Jadi Bapak, Ibu, hukuman dan penghargaan yang itu tidak berdampak yang baik kepada siswa. Apalagi penghargaan yang berlebihan. Next. Nah, untuk selanjutnya kita beralih dalam menciptakan disiplin yang positif untuk memperoleh identitas yang sukses pada peserta didik, yaitu dengan cara konsekuensi dan restitusi. Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, anak mampu merefleksikan dirinya. Refleksi itu belajar dari pengalaman, dari kegiatan yang telah dilakukannya. Misalnya, kalau saya belajar dengan giat, dengan tekun, konsekuensinya apa? Oh, berarti saya akan memahami pembelajaran. Seperti itu Bu. Selanjutnya restitusi. Misalnya anak berbuat kesalahan, di samping anak memahami apa kesalahannya, apa dampaknya, anak juga harus memahami bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, dalam pendidikan kurikulum merdeka ini anak diarahkan ke hal disiplin dengan konsep identitas sukses Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus mengarahkan anak itu mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, merefleksikan dirinya sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi cara kita menanamkan disiplin yang positif itu dengan cara restitusi. Disiplin positif itu anak memiliki kesadaran terkait tadi nilai-nilai kebajikan ya. Nah, pendekatan restitusi. Adapun pengertiannya yaitu proses menciptakan
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Adapun ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Tadi kan sudah dijelaskan, belajar dari tindakan atau pengalaman yang telah dilaluinya. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, muatkan dan fokus pada solusi. Jadi anak mampu merefleksikan diri sendiri, anak mampu berkarakter tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik Bapak Guru yang hebat. Nah selanjutnya kita itu sebagai guru, sebagai pendidik, guru dan pendidik itu memiliki fungsi kontrol guru. Di sini ada 5 fungsi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Menurut Bapak Ibu, posisi kita itu harus ada di mana? Apa? Manajer. Yang lainnya? Teman. Ada lagi? Pemantau. Ada lagi? Silakan Ibu. Sebagai penghukum. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi? Ibu Kepala? Terima kasih Ibu. Ya, tadi ada yang menjawab sebagai manajer, ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau. Bapak Ibu guru hebat, posisi guru itu semuanya juga kita harus harus kuasai, betul. Harus dikuasai. Namun jika kita ingin mengarahkan anak didik kita sesuai dengan disiplin positif agar mempunyai kesadaran dalam diri sendiri, kita itu harus ada di posisi ini, Bu. Sebagai manajer yang mampu mengelola siswa kita, ya, manajer itu kan mengelola, mengarahkan, membimbing, ya, untuk mengarahkan, membimbing anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi semuanya juga saling berkaitan, tapi posisi yang paling sentral, paling utama seorang guru itu sebagai manajer. Manajer dalam kelas, dalam pembelajaran, dalam membimbing anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi kan ada penghukum, pemantau, teman, manajer, pembuat rasa bersalah. Apalagi? Ada 5 ya. Yang pertama penghukum. Contohnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi langsung memberikan anak ketika berbuat kesalahan langsung diberi konsekuensi tanpa mendengar kenapa dia berbuat kesalahan. Itu posisi penghukum, ya Bu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ketika kita bicara seperti ini, anak itu akan merasa bersalah, merasa saya itu salah, seperti itu. Sebaiknya hindari Bu, karena ini akan berdampak pada identitas gagal, ya. Teman, kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau ini mungkin bisa ya sharing ya, bahwa kita bisa menjelaskan bahwa kita itu manusia. Ibu juga pernah berbuat kesalahan, ya. Ini lebih lebih Persuasif. iya, betul. Jadi terjadi hubungan timbal balik, ya.
ada komunikasi. Kalau ini dan ini itu cenderung anak sebelum menjelaskan anak sudah merasa kecewa, ya Bu, Bapak sudah merasa down. Jadi ketika kita berbicara seperti yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, anak itu pasti ketika ditanya lagi dia tidak mau menceritakan kenapa misalkan dia berbuat seperti itu, karena kita memberi stimulusnya negatif. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak akan mau menceritakan kenapa dia berbuat kesalahan. Seperti itu Bu. Jadi antara penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan menciptakan kondisi gagal ya. Selanjutnya pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Di sini sebagai pemantau, jadi kita memandu siswa untuk memahami dari tindakan yang dilakukannya, memandu. Jika siswa berbuat A, apa konsekuensinya? Jika siswa berbuat B, apa konsekuensinya? Itu posisi pemantau. Misalnya seperti ini, siswa kelas 5 tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru misalnya. Kita bisa bertanya, menurut kamu, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa yang akan terjadi? Apa konsekuensinya? Nah, ini jadi memantau. Yang terakhir manajer. Tadi manajer ini posisi yang sangat sentral. Kita harus ada di posisi ini Bu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dalam posisi manajer, guru itu membimbing siswa tadi di samping membimbing memahami apa kesalahannya, apa konsekuensinya, dan yang paling penting anak mampu memperbaiki kesalahannya, apa yang harus dilakukannya. Ya, karena refleksi diri. Jadi tindakan yang dilakukannya itu anak harus paham apa dampaknya, terus apa yang harus diperbaikinya agar siswa tersebut bisa lebih baik lagi. Jadi guru itu yang lebih baik ada di posisi sebagai manajer. Ya, silakan Ibu. Ya Bu, ini kan kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Menurut saya mungkin ini penghukum. Siap, terima kasih. Ya, siap. Sesuai kasus. Ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini penghukum. Tapi kita itu di posisi manajer Bu. Kalau ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, tadi kita melakukan ini, manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kan kita ingin menciptakan siswa yang berbudaya positif, betul tidak? Silakan. Sekarang si anak tersebut bukan hanya sekali dua kali misalkan itu kita sudah melaksanakan posisi manajer, tetapi anak tersebut masih saja seperti itu, bisa juga. Ya, baik. Jadi kalau untuk satu kali kita bisa dalam posisi manajer, tapi ketika berulang-ulang karena berarti anak belum mampu merefleksikan dirinya. Ya, antara posisi ini bisa digunakan ya, baik. Iya, apa Bu? Semuanya juga boleh, tergantung situasi dan kondisinya bagaimana. Ya, semuanya boleh. Kan seperti yang saya jelaskan. Cuman yang paling utama kita itu harus ada di posisi manajer. Jika untuk satu kali kesalahan kita bisa menggunakan ini, tapi kalau berulang-ulang kali berarti anak ya mungkin bermasalah. Karena mungkin kalau anak yang mohon maaf ya, kalau normal mungkin seperti itu. Kalau berarti ada faktor-faktor yang lainnya mungkin bisa dilakukan diagnosis ya, seperti itu. Paham Bu? Silakan lanjut Bu. Baik Bapak Ibu guru, kita mencoba menjawab ya. Di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol
kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Merasa bersalah. Iya betul. Jadi anak akan merasa bersalah. Wah betul salah sebenarnya. Tetap benar gitu ya. Selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi apa ini? Iya, betul, manajer. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa ini? Apa? Iya betul sekali, rupanya Bapak Ibu sudah paham ya, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Bapak Ibu? Silahkan. Saya rasa di SD Negeri 3 Budi Harja ini semuanya juga sudah membuat keyakinan kelas. Betul sekali sudah ya. Alhamdulillah semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Namun tidak salahnya kita sekarang akan membahas ya, supaya lebih bermakna ya, seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita akan membahas ya, apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita harus menimbulkan dalam diri siswa itu apapun yang dilakukannya itu harus motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu tadi mengerjakan karena takut dihukum, berseragam karena takut dihukum, ingin nilai bagus karena ingin mendapat penghargaan. Nah, kita harus menghindari motivasi ekstrinsik, tapi kita harus memunculkan motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Contoh kegiatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan, membuat keyakinan kelas di kelas 5. Nah Bapak Ibu, setelah membuat keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semuanya, dibubuhi tanda tangan ya Bu, sebagai bentuk kesepakatan ya. Selanjutnya Bu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bedanya antara peraturan dengan keyakinan itu atau kesepakatan itu, peraturan
dilibatkan dalam membuat tadi kesepakatan, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi itu kaitannya dengan tadi murid yang bermasalah, ya. Murid yang bermasalah. Ketika murid bermasalah, kita dapat melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi, ya. Tadi hubungannya dengan merefleksikan diri, memperbaiki dari kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Misalnya ketika anak berbuat kesalahan, nanti ada contoh videonya ya Bu, Bapak, untuk lebih jelasnya. Untuk validasi tindakan yang salah, contohnya ya, kita melakukan pendekatan dengan siswa. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Jadi berurutan ya Bu. Segitiga restitusi ini tidak bisa mengajak, misalnya saya mau menstabilkan identitas dulu, tidak Bu. Saya mau menanyakan keyakinan, tidak Bu. Dalam susunanannya itu berurutan ya Bu. Jadi dari validasi tindakan ke menanyakan keyakinan kelas, baru menstabilkan identitas. Sudah menjadi suatu rangkaian, tidak bisa diacak. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Contohnya, baik kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus tidak? Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Dan selanjutnya itu menstabilkan identitas. Baik Bapak, kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Pernah Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki ya. Nah, jadi urutannya, urutannya validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi seperti ini Bu. Dari sini ini dulu, menstabilkan tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Jadi validasi tindakan yang salah itu mengetahui kesalahan apa yang sudah anak perbuat. Kemudian identitasnya bahwa setiap orang itu punya berbuat kesalahan. Baru kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama, kembali kepada nilai-nilai yang telah dibuat, yang telah disepakati ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini contoh kasusnya. Selamat siang Bu. Oh ya, selamat siang. Silakan duduk ya. Nah, Syakira, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas IPAS Bu. Ya, betul sekali. Kemarin kamu masuk kan? Ya Bu, masuk, tetapi saya tidak menentukan tugas. Oh, begitu ya. Baik. Syakira, semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Begitu juga dengan ibu guru ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan karena kita bukan manusia yang sempurna. Nah, di sini ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah ya. Namun di sini kita akan bersama-sama ya mencari solusi dari upaya supaya Syakira dapat mengumpulkan tugas ya. Ya Bu. Ya. Boleh ibu tahu kemarin kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya tidak selesai mengerjakan tugas Bu, sehingga tidak bisa ikut mengumpulkan seperti teman-teman. Oh begitu ya. Lalu kenapa kamu tidak bisa menyelesaikannya? Padahal ibu lihat teman-teman kamu bisa kok menyelesaikan tugasnya. Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya saya tidur terlalu malam. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan. Oh begitu ya. Coba Kak Ibu yang bertanya, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita?
Masih Bu. Nah, kira-kira kalau kamu masih ingat, yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira yang tadi yang sudah kamu ingat keyakinan kelas yang mana ya? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu sudah ingat ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari ibu guru dan akan saya kumpulkan besok. Oh ya, baik, terima kasih ya nak. Ibu sangat mengapresiasi ya jawaban kamu untuk bertanggung jawab atas tugas yang kamu kerjakan ya. Sekarang kamu boleh istirahat kembali ya. Ya, terima kasih Bu. Permisi. Ya, sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakira dari kelas 5. Setelah saya berdiskusi dengan Ibu Dian, saya merasa bahagia dan senang karena Ibu telah membantu permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Jadi terima kasih ya sudah datang ke sini. Ibu dengar dari laporan ketua kelas, katanya tadi kamu habis bertengkar ya dengan Lydia. Ya Bu, saya habis kesal sekali dengan Lydia. Oh begitu ya, kenapa kamu merasa kesal? Lydia selalu mencontek saya, bukan hanya PR, tugas di sekolah pun selalu mencontek. Oh wajar, jika kamu marah dan kesal ya, karena jika ibu di posisi kamu, ibu juga pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Lydia? Saya marah-marah, saya maki-maki Lydia dan tanpa sadar saya menabrak mejanya Bu. Oh begitu ya, ibu yakin ya pasti kamu melakukan itu ada alasannya, benar tidak? Ya lah Bu, masa saya diam saja Lydia selalu mencontek tugas saya. Apalagi kalau pelajaran matematika, dia tidak mau berusaha sendiri. Saya kan sudah bersusah payah mengerjakannya. Masa dia tinggal mencontek? Ya, wajar jika kamu merasa marah padanya karena seenaknya saja pekerjaan kamu dicontek olehnya ya. Ibu sangat mengapresiasi ya tindakan kamu yang tidak beretis, daripada itu misalnya kamu memukulnya. Tidak Bu. Nah, menurut kamu dari yang kamu lakukan tadi, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Keyakinan kelas saling menghargai teman-teman Bu. Nah, iya betul. Menurut kamu menghargai antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan dengan ibu guru. Ya, betul sekali, tepat sekali ya. Kalau ada apa-apa, lebih baik kamu laporan kepada ibu ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani, siswa kelas 5. Saya merasa senang diajak berdiskusi dengan Bu Dian karena Ibu Dian telah membantu saya dalam menangani permasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau buat bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Siap? Bagaimana kabarnya hari ini?
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka, kelas 5 siswa Ibu Dian. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas. Kegiatan membuat keyakinan kelas dapat membuat belajar aman dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakira dari kelas 5 siswa Ibu Dian. Perasaan saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, kegiatan belajar aman, tentram, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, dari muhadharah yang telah sampaikan, barangkali masih ada yang belum terpuaskan, ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Susi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Izin bertanya. Pertanyaan itu, di sekolah kan sudah ditentukan ya tata tertib atau peraturan, sedangkan di kelas murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang utama, apakah peraturan bisa diganti dengan keyakinan? Untuk peraturan itu harus ada Ibu Bapak, keyakinan kelas itu bagian dari peraturan. Karena sebuah institusi itu harus punya peraturan. Peraturan jadi bagaimana sesuai dengan visi misi Bapak Ibu. Biasanya peraturan sekolah itu disesuaikan dengan visi misi sekolahnya. Ingin siswa yang seperti apa. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada siswa, dibuatlah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu bagian dari peraturan sekolah, ya. Jadi peraturan sekolah disesuaikan dengan visi misi yang ingin dicapai oleh sekolah kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Tidak? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak pemaparan dari Bu Dian Novitasari tentang budaya positif, saya ada pertanyaan, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, saya akan melempar dulu. Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu? Nah, silakan Bu Devi. Menurut saya Bu ya, bagaimana cara menerapkan budaya positif itu di sekolah. Mungkin dari gurunya terlebih dahulu, kemudian diterapkan kepada muridnya. Jadi dicontohkan dulu oleh gurunya seperti apa, kemudian kita tunjukkan bahwa budaya positif sekolah seperti ini. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang menambahkan? Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Tadi kata Bu Devi dari gurunya dulu. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Baik. Mungkin saya mencoba menambahkan ya. Selain dari gurunya, kita juga dapat berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan masyarakat dalam menciptakan budaya positif agar menjadi suatu kebiasaan. Jadi selain di sekolah, kita juga harus berkolaborasi. Orang tua, masyarakat, lingkungan itu harus bersinergi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau di sekolah saja tidak akan berjalan, kalau kita sendiri saja tidak berjalan, tapi kita harus sama-sama menerapkan budaya positif agar menjadi suatu kebiasaan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Barangkali Bu, itu jawabannya. Ada lagi Bu? Oh ya, silakan. Tentang budaya positif tersebut, pasti ada tantangannya yang mungkin dihadapi. Itu bagaimana cara menciptakan budaya positif tersebut di sekolah? Terima kasih Bu. Betul sekali ya.
dalam menciptakan budaya positif itu banyak tantangan-tantangan baik dalam diri sendiri maupun dari luar. Kembali lagi Bu, nilai kolaborasi Bu, seberat apapun tantangan, tapi ketika kita itu bahu membahu berpegang erat, itu apapun akan akan menemukan solusinya Bu. Sehebat apapun saya, semampu apapun saya, tapi ketika saya tidak bisa berkolaborasi dengan rekan, dengan orang tua, dengan masyarakat, apalah saya. Ya, jadi menurut saya solusi yang tantangan itu insya Allah dapat kita hadapi jika kita mampu berkolaborasi, berkoordinasi. Ketika ada permasalahan, mungkin kita dapat melakukan hal seperti ini Bu, Bapak, berdiskusi. Permasalahan apa, kita cari solusinya. Karena saya yakin setiap masalah, setiap tantangan, setiap rintangan, jika kita berdiskusi, berkolaborasi, berkoordinasi antara kita, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat dan pemangku kebijakan, itu pasti akan menemukan solusinya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin menambahkan? Sudah? Ada lagi yang bertanya? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu. Bapak sekalian, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf, mungkin tadi seperti yang saya bilang bukan berarti saya ini ingin menggurui Bapak Ibu. Saya paling bisa, tapi saya ingin belajar bersama karena saya juga sama-sama belajar ya Bu. Kita berbagi praktik baik. Baik Bapak Ibu guru sekalian, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Salam dan bahagia. Semoga Bapak Ibu semua diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada tindakan dan ucapan saya yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian selaku CGP Angkatan 11 dari SDN 3 Budi Harja yang telah memaparkan materinya dalam acara diseminasi aksi nyata. Nah, kita ketahui bahwa tadi Bu Dian telah memaparkan banyak pengetahuan baru, banyak ilmu baru yang mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Acara dari awal sampai akhir sudah dilaksanakan. Mari tutup acara kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.